What is it? Crash of 29, just 1 hour ago, as the markets were senior partner Laura Mahler. Cerita berawal dari pelarian seorang pria bernama Jeff yang baru saja menjedor istri dan dua rekan kerjanya sewaktu di kantor. Jeff memang sedang depresi berat akibat krisis keuangan sampai membuat kedua anaknya kini gak punya ibu. Lalu tanpa menceritakan apa yang terjadi, Jeff membawa Vicky dan Lily kabur sejauh mungkin. Where are we going? Jeff menggeber mobil di tengah kondisi jalan yang licin ketutup salju. Bahkan ia gak peduli ketika Vicky menyuruhnya untuk slowan dikit. You're driving too fast. No, shut up! Adiknya Jeff baru tahu bahwa kakaknya sedang diburu kepolisian. Dan dari Pak Pol inilah pria bernama Luke ini tahu bahwa Jeff telah membawa kabur kedua anaknya. Setelah berhasil selamat dari kecelakaan, Jeff bingung mencari tempat untuk sembunyi. Tapi yang paling bingung jelas para bocil, karena belum pernah mereka keluar rumah tanpa kehadiran ibu mereka. What is it? Jeff menemukan sebuah kabin terbengkalai yang akan ia jadikan tempat sembunyi. Terlebih ia gak punya tujuan dan tidak tahu harus berbuat apa. Vicky menolak masuk setelah melihat bayangan yang bergerak di dalam kabin. Namun ia gak mungkin menolak perintah ayahnya yang terus menyuruhnya masuk. Vicky dan Lily masih bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Apalagi perilaku sang ayah yang terus gelisah tanpa menjelaskan apapun kepada mereka. Daddy. Vicky katanya melihat seorang wanita yang sedang melayang. Sementara Jeff yang sedang menangis malah bertekad untuk bundir atas rasa bersalah kepada istrinya. Tapi sebelum itu dilakukan, Jeff memberanikan diri untuk ngebun-bun kedua anaknya dulu. You're crying. Jeff meminta maaf karena belakangan ini ia sering bertengkar dengan ibunya Vicky. Sementara Vicky dengan polosnya malah ngomong gak bisa melihat dengan jelas jika tanpa kacamata. What's that? Dalam pandangan yang gak jelas, Vicky melihat sesuatu yang membawa ayahnya entah kemana. Padahal, sosok penghuni kabin baru saja menyelamatkan Vicky dari perbuatan ayahnya. Di malam harinya, Vicky dan Lily masih anteng menunggu kedatangan ayah mereka yang sebenarnya sudah meninggoy. Sementara sang penghuni kabin kini menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan makanan kepada mereka. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. 5 tahun kemudian, Luke masih mencari keberadaan Jeff beserta kedua anaknya. Ia pun selalu menggunakan jasa para pemburu karena menganggap kakaknya itu sembunyi di dalam hutan. Di waktu yang sama, pacar Luke merasa senang karena segitu rajinnya mereka aduk songkol. Ia masih selamat dari kata bunting. Hector plural Z alpha. Pregnant. Last payment didn't clear. So the problem with the bank or Luke bingung karena sudah gak punya duit untuk menyewa pemburu lagi. Ia pun cuma bisa berharap di usahanya yang terakhir ini para pemburu bisa menemukan Jeff. Bronzy. Shut up. Sekian lama ngebolang dari hutan ke hutan, para pemburu akhirnya menemukan mobil Jeff. Bahkan tak jauh dari lokasi kecelakaan mobil, mereka menemukan kabin tempat di mana Vicky dan Lily diurus juri. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Si pemburu menemukan benda-benda yang menunjukkan bahwa kabin ini pernah ditempati anak-anak. Lalu ia menemukan segunung biji buah ceri, bekas makanan Vicky dan Lily selama ini.
It's cherry pits. Hey, Bernsey! Para pemburu melihat keberadaan Vicky dan Lily yang kini sudah bertingkah layaknya seekor lutung. Penemuan ini pun menjadi penutup pencarian Luke yang telah membuatnya jatuh miskin. You found them. Penemuan Vicky dan Lily menggemparkan banyak pihak termasuk seorang dokter bernama Gerald, di mana pria ini adalah orang yang akan menyelidiki perkembangan mentol kedua anak Jeff yang menurutnya sudah pada kena mentol. Untuk pertama kalinya Luke akan berinteraksi dengan Vicky yang jadi sat-sat seperti Spider-Man Wati. Galak lagi, lalu ia memberikan sebuah kacamata mengingat keponakannya yang satu ini bermata rabun. That's it. Daddy. Karena memang mirip, Vicky malah menganggap Luke sebagai ayahnya. Terlebih lagi sudah 5 tahun sejak kematian ayahnya, Vicky jadi lupa dengan wajah Jeff. Gerald membantu Luke untuk mendapatkan hak asuh Vicky dan Lily dari tangan dinas sosial. Dan dari hasil penelitiannya, kedua ponakan Luke memang kena mentol akibat kelamaan terasing dari dunia luar. Bahkan menurut Gerald, mereka punya sosok imajinasi yang dianggap seorang ibu oleh Vicky dan Lily. They called her Mama. Her physical and emotional development and Gerald memohon agar Vicky dan Lily diurus oleh Luke, sekalipun Luke adalah seorang pengangguran. Dan untungnya Pak Hakim setuju, terlebih Luke adalah satu-satunya saudara yang dimiliki Vicky dan Lily. Children with very special needs. recovering her language skills. Di keesokan harinya, Gerald mencoba untuk mewawancarai Vicky lagi, karena ia masih penasaran dengan sosok si mama yang sering disebut oleh Vicky dan adiknya. Lalu Vicky bercerita tentang adanya seorang ibu yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa sambil membawa bayinya. Kemudian wanita itu kabur dan melompat ke dalam jurang bersama si bayi. In a dream. Singkat cerita, Gerald memfasilitasi Luke sebuah rumah yang akan digunakan untuk merawat Vicky dan Lily. Selama itu pun Gerald akan terus mencari tahu tentang sosok si mama yang semakin membuatnya penasaran. Hey, girls. Sebagai pasangan kumpul kambing, Luke dan Anna akan berusaha menjadi orang tua asuh yang baik bagi Vicky dan Lily. Lanjut, mereka pun melihat-lihat keadaan rumah yang akan mereka tempati sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dengan gaya Sun Gokong, si imut Lily memperhatikan Doggy yang dulu ia dan kakaknya sayangi. Luke pun berharap dengan membawa si Doggy ke sini bisa mempercepat penyembuhan mentol para bocil. Lily memang terbilang paling aneh, mulai dari makan dengan gaya babon sampai tidur di kolong kasur. Sementara bagi Luke dan Anna, momen ini membuat mereka merasakan sensasinya menjadi orang tua. Orang tua maksa. Gerald akan mencari tahu siapa sosok pasien RSJ yang sempat dikatakan Vicky. Lalu dari hasil penyelidikannya, ia menemukan seorang pasien wanita yang dulu melakukan bundir bersama bayinya seperti perkataan Vicky. Tanpa ada yang tahu, sosok si mama datang untuk menemui kedua anak asuhnya. Terlihat Lily pun begitu happy saat bermain bersama si mama. Vicky mengalihkan perhatian Anna agar tidak melihat keseruan yang dilakukan adiknya. Lalu setelah Anna pergi, Vicky pun menemui sosok yang selama ini merawatnya. Anna, si pemain band yang gak pernah manggung, mulai mendapatkan salam interaksi dari si mama. Ia pun penasaran dengan suara sesuatu yang berada di atap rumah. There's no way these kids are... Selang beberapa saat, Anna menceritakan keanehan di rumah ini semenjak kedatangan Vicky dan Lily. Tapi sedikit pun Luke tidak peka dan malah menenangkan Anna dengan mengajaknya aduk songkol. Kali ini sosok si mama mulai menampakkan diri di hadapan pasangan jadah yang mau menggantikannya mengurus Vicky dan Lily. Sementara Luke merasa sosok yang sempat ia lihat adalah salah satu ponakannya.
Karena tidak melihat siapapun, Luke mengajak untuk melanjutkan keseruan mereka. Akan tetapi, Anna memaksa Luke untuk terus mencari sosok hitam yang bisa saja menurutnya adalah seorang begal. Luke heran kenapa jadi banyak kupu-kupu plus sebuah lubang aneh pada dinding rumah. Apakah semua kupu-kupu berasal dari lubang ini? Anna dan Geralt tidak tahu bahwa serangan si Mama lah yang telah membuat Luke terjatuh sampai terbaring koma. Keadaan ini membuat Anna mau gak mau harus mengurus Vicky dan Lily sendirian. Geralt kembali menyelidiki perilaku Vicky dan Lily yang memang belum ada perubahan. Bahkan mereka menemukan babegig imut yang menurut pengakuan Lily adalah buatan si Mama sebagai mainan ia bersama adiknya. Sosok Mama yang selalu disebut pun membuat Geralt bingung. Apakah si Mama itu adalah Vicky sendiri? Atau memang ada entitas lain yang selama ini mengurus mereka? This is Louise from Clifton Forge Pub. Anna kembali mendengar suara-suara aneh saat mengurus Vicky dan Lily, di mana semua itu akibat kedatangan si Mama yang ingin kembali bermain terutama dengan Lily. What's so funny? Lanjut ketika semua orang tertidur, si Mama kembali datang untuk melihat kedua anak asuhnya. Anna mendengar nyanyian si Mama yang sebenarnya sedang mengasuh kedua anak angkatnya. Terdengar merdu tapi cenderung pales dan mengerikan. Dengan suara yang lembut, Anna memarahi para bocil yang malah bermain daripada polor. Lalu ketika Anna akan menutup pintu lemari, tiba-tiba Vicky melarang tanpa menyebutkan alasannya. Nothing. Anna makin tidak mengerti dengan perilaku para bocil yang semakin aneh. Bahkan gelagat mereka membuat Anna semakin ketakutan. Someone's coming to visit them. Anna kini merasa ada sosok lain yang selalu mendatangi para bocil. Apalagi di kejadian semalam ia mendengar nyanyian seorang wanita. Yeah, but it was different. Geralt malah menyangka itu adalah suara Vicky yang selalu berperan sebagai seorang ibu untuk merawat adiknya. Tapi meskipun demikian, Geralt tetap mencari tahu sosok si Mama yang menurut Anna bukanlah Vicky. The name of that woman. Edith Brennan. Kali ini Geralt menemukan fakta baru tentang si wanita bundir yang bernama Edith Brennan itu. Di mana Edith adalah sosok yang dipercaya sebagai hantu yang suka terhadap anak-anak di masa lalu. Was a human being until it rights the wrong that. What's this? Anna sadar sesuatu baru saja mendekatinya. Bahkan kelakuan si Mama terus meneror orang-orang yang merebut Vicky dan Lily dari dirinya. Luke dipertemukan dengan Jeff yang meminta Luke untuk jangan mencarinya lagi karena ia sudah meninggoy. Kemudian Jeff menyuruh Luke untuk menyelamatkan Vicky dan Lily dan secepatnya mendatangi kabin. Anna merasa happy setelah diberitahu Luke sudah sadar. Begitupun dengan Luke, apalagi saat melihat perilaku Vicky yang mulai terlihat betah tinggal bersama Luke dan Anna. Sementara Lily masih saja berperilaku aneh dan terlihat asik menikmati kupu-kupu yang berserakan. That's great. Yeah? For you to say, you're like the cool uncle. You sure that's it? You okay? Sekembalinya ke rumah, Anna melihat kegelisahan Vicky yang sedang merasa khawatir akan nasib Anna dan Luke. Namun ia terlalu takut untuk memberitahu Anna tentang sosok si Mama yang tidak suka jika ada orang yang mengurus Vicky dan Lily selain dirinya. Hey, wait!
Geralt mencari tahu di mana keberadaan sosok si Mama yang kini mulai ia percayai keberadaannya. Kemudian Vicky memberitahu bahwa selain di kabin, si Mama selalu muncul dari dinding rumah. Lalu Geralt ingin memastikan apakah Edith Brennan adalah sosok si Mama yang Vicky maksud. Look at this photograph. Go away! Tell me about her. No! What's going on? I'll call you. Dari berkas milik Edith, Geralt merasa lubang pada dinding adalah jalan yang menghubungkan kabin dengan rumah Luke. Kemudian ia mencari lokasi kabin si Mama untuk mencari jawaban dan menuntaskan penyelidikannya. With an answer. Anna diperlihatkan sosok Edith sewaktu ia merebut bayinya setelah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Lalu di tengah pengejaran warga, Edith yang sudah terpojok memilih terjun bebas bersama anaknya. Anna jelas bertanya-tanya siapa sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. Namun ia merasa mimpinya tadi ada kaitannya dengan keanehan yang dialami Vicky dan Lily. Singkat cerita, si Mama kembali menemui Lily dan akan mengajaknya kembali ke kabin. Tapi ketika Lily mengajak kakaknya, Vicky menolak dan ingin tetap berada di rumah pamannya. Come, Mama. Victoria, stay. Kembali kepada Geralt yang telah menemukan kabin yang ia cari. Di saat itu pula Lily mencari si Mama yang kini sedang mengincar keberadaan Geralt di sarangnya. Geralt sadar sosok si Mama kini sedang memperhatikannya. Lalu ia bergegas mengeluarkan kamera untuk mengabadikan momen yang sangat langka ini. Tidak ada yang tahu akan nasib Geralt yang sudah dihabisi oleh si Mama. Sementara Anna merasa heran karena tidak melihat Lily di kamarnya. Lily? You're shitting me. Are you shitting me? Lily paling tidak suka terhadap Anna dan ingin tetap mencari si Mama. Selama itu pun Anna terus menenangkan Lily yang bagaimanapun juga adalah calon keponakannya. Kedekatan Lily dan Anna membuat Vicky takut jika sampai si Mama mengetahuinya. Tapi untungnya si Mama tidak ada hingga mereka pun bisa lanjut beraktivitas. Anna meminta Lily untuk jangan terus-terusan bertingkah aneh. Padahal Lily sedang bengong di dapur bersama Vicky. Anna penasaran sosok apa yang baru saja memasuki lemari. Lalu ketika ia cek, Anna menemukan sebuah lubang yang merupakan jalur goib si Mama ke sarangnya. Annabelle? Setelah banyaknya kejadian aneh, kini giliran Anna untuk mencari tahu siapa itu si Mama. Tapi karena Vicky malah bungkam, Anna berusaha menghubungi HP Geralt yang entah kenapa jadi gak aktif. Dan karena alasan inilah Anna nekat ke tempat kerja Geralt dan mengambil semua berkas hasil penyelidikannya selama ini. Get your coats. Sama seperti halnya Anna, Luke pun sedang kepikiran dengan mimpinya yang terasa begitu nyata. Ia pun berencana untuk mendatangi kabin seperti yang dikatakan oleh Jeff. I need the number for Enterprise Rent-A-Car. Luke berada di sebuah terowongan imut yang sama persis dengan yang ada di mimpinya, di mana terowongan ini adalah petunjuk dari keberadaan kabin yang ia cari. Dari penyelidikan Geralt, Anna menemukan petunjuk bahwa di tahun 1887, krisis yang melanda negeri mengakibatkan banyak anak-anak yang kelaparan. Namun masih menjadi misteri ketika ditemukan banyak anak kecil di sebuah kabin dalam keadaan sehat dan jauh dari kelaparan. Lalu dari pengakuan Vicky, sosok si Mama adalah Edith Brennan yang keburu mati tenggelam sebelum mengetahui nasib sang anak yang malah nyantol pada sebuah akar. Roh Edith pun terus mencari sang anak yang akhirnya tetap tewas dan berhasil ditemukan oleh warga. Looking for it.
And then she found us. Annabelle? Vicky prihatin terhadap Anna yang dirundung ketakutan setelah mengurus ia dan adiknya. Namun Lily menyuruh kakaknya ini untuk segera pergi sebelum diketahui oleh si mama. Vicky merasakan kedatangan si mama yang sedang berada di lantai bawah. Lalu ketika Anna masih anteng pakai headphone, Lily sedang melihat si mama yang sedang marah besar. Anna akhirnya datang dan langsung berusaha menenangkan Lily. Namun kepedulian Anna ini malah membuat si mama semakin murka kepadanya. Vicky meminta si mama agar melepaskan Anna yang jelas-jelas gak bersalah. Terlihat si mama pun kecewa karena Vicky lebih peduli kepada Anna yang baru beberapa hari merawatnya. Mereka bisa mendengar kedatangan orang dari dinas sosial yang akan membawa Vicky dan Lily. Lanjut si mama pun turun tangan untuk segera menghabisinya. Vicky penasaran apa yang dilakukan si mama terhadap wanita yang bernama Jane hingga sepatunya terbang sampai sini. Lalu dengan perlahan ia mendekati Jane yang entah kenapa getar-getar seperti ini. Are you okay? Selang beberapa saat, Anna tidak menemukan keberadaan Lily dan Vicky. Lalu ia akan mencari mereka dengan petunjuk dari barang-barang Geralt, termasuk kerangka anaknya Edith. Catch the girls. I'm heading to Clifton. Anna tidak menyangka bisa bertemu dengan Luke di tempat ini. Lalu Anna memberitahu bahwa Vicky dan Lily sepertinya dibawa ke kabin oleh si mama. The whole time. Setibanya di kabin, mereka melihat keberadaan Jane yang sebenarnya sudah meninggoy. They're on the cliff. Akhirnya mereka menemukan Vicky dan Lily di atas tebing, tempat di mana dulu Edith terjun bebas sampai meninggoy. Kemudian Luke berusaha menyelamatkan para bocil yang akan dihabisi Edith agar bisa menemani sang juri untuk selamanya. Anna gercep menunjukkan kerangka si bayi dan memberitahu bahwa anaknya Edith sudah meninggoy. Jadi Anna minta Edith kembali ke alam baka dan gak usah ngurus anak orang sebagai pelampiasan kesedihannya. Kesedihan Edith kembali pecah karena gak terima akan nasib anaknya. Lalu ketika mendengar panggilan Lily, seketika roh Edith kembali beringas dan menganggap Lily adalah anaknya. Lily yang masih polos sangat mencintai sosok Edith yang sudah 5 tahun mengurusnya. Lalu Anna berusaha menyelamatkan Vicky dan Lily agar tidak dihabisi oleh Edith. Lily. Sleep, Annabelle. Edith menghargai pilihan Vicky yang akan tetap tinggal bersama paman dan bibinya. Mereka pun sama-sama ikhlas jika harus hidup berdampingan dengan berbeda dimensi. Bye, Mama. Victoria. Tom, Lily. Mama. Mereka cuma bisa bersedih atas pilihan Lily yang ingin hidup bersama si mama. Lily pun memberikan salam perpisahan terhadap sang kakak yang dari dulu selalu ada untuknya.
Edith, sang roh penasaran, akhirnya mendapatkan pengganti anaknya setelah puluhan tahun ngurus anak orang tapi tidak menemaninya dalam keabadian. Namun keberadaan Vicky dan Lily khususnya, ia mendapatkan kebahagiaan layaknya seorang ibu. Ditambah lagi Lily sudah terlanjur sayang kepada Edith, satu-satunya roh gentayangan yang peduli saat Lily bertahan hidup di tengah hutan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.